Mohon maaf Pak Presiden, saya harus menyatakan Anda mulai jahat sama rakyat. APBN dialihkan ke Danatara hanya untuk membiayai proyek hilirisasi sebanyak 21 kurang lebih, yang nilai anggaran yang diperlukan di atas 400 triliun lebih. Mulai dari hilirisasi gas, besi, nikel, dan lain-lain. Dan itu Anda prioritaskan. Sementara tidak ada niat sedikit pun untuk kami mempersulit. Oke. Surat terbuka buat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, surat terbuka buat Komisi 2 DPR RI, dan semua lembaga yang terkait dengan pengangkatan calon aparatur sipil negara tahun 2024 dan P3K. Tolong dong Bapak, Ibu yang terhormat, kalau buat kebijakan tuh tolong dipikir ulang Pak. Tolong ditimbang-timbang lagi Pak, karena ini menyangkut ratusan ribu orang pelamar. Sampai hari ini belum ada kepastian, ini nggak digaji. Rekrutmen yang kita lakukan ASN baik CPNS maupun ASN di tahun 2024 dan 2025 ini, yang jelas yang penting kita harus berikan adalah kepastian. Kepastian kapan yang sudah tes dinyatakan lulus ini akan diangkat. Pertama, prinsipnya harus dipercepat Pak. Pengangkatan ASN dan P3K itu harus dipercepat supaya ini nggak banyak yang. Pemirsa, kabar kurang menyenangkan bagi para calon aparatur sipil negara atau CASN 2024. Pemerintah resmi menunda pengangkatan mereka. CPNS yang awalnya dijadwalkan pada Maret 2025 kini diundur hingga Oktober 2025, sementara PPPK baru akan diangkat pada Maret 2026. Kemenpan RB menyatakan penundaan ini dilakukan agar pengangkatan CASN bisa dilakukan serempak. Namun keputusan ini menimbulkan pro dan kontra. Udah lolos CPNS dan P3K 2024, tapi pengangkatannya malah diundur. Pasti banyak yang kecewa ya. Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengumumkan bahwa pengangkatan CPNS ini akan dilaksanakan pada Oktober 2025. Sedangkan untuk P3K tahap 1 dan 2 baru akan dilakukan pada Maret 2026. Lalu apa alasannya? Menurut Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara Haryono Dwi Putranto mengatakan ini dilakukan supaya jadwal pengangkatan antar instansi lebih seragam. Tapi masalahnya banyak yang sudah terlanjur resign dan kini mereka menunggu tanpa kepastian. Sebagai solusinya, pemerintah janji akan memberikan pembekalan bagi CPNS yang sudah resign agar mereka lebih siap di dunia birokrasi. Kalau tadi Pak Zudan mengatakan akan diundur, jangan sampai lama-lama. Kemudian juga dipastikan bagi yang tenaga kerja non-ASN agar bisa dibayar oleh APBD saat ini. Karena banyak daerah yang tidak menganggarkan atau menganggarkannya di dalam belanja administrasi umum tapi tidak di belanja barang dan jasa. Ini harus dikoordinasikan Bu Rini dengan Mendagri agar mengeluarkan surat agar bisa dibayarkan mereka. Kalau Ibu Rini dan Pak Zudan lambat mengeluarkan ini, tentunya otomatis mereka akan tambah lama nggak digaji. Ini aja udah masuk bulan ketiga nggak digaji, udah mulai ribut Pak. Udah masalah tadi yang nggak lulus masih ribut. Nasib kami bagaimana, minta masuk ke formasi tahap 2, sampai hari ini belum ada kepastian, ini nggak digaji juga. Nah ini mohon nanti tolong dikoordinasikan dengan Kementerian Dalam Negeri agar tidak menjadi masalah yang ke depan. Pertama, prinsipnya harus dipercepat Pak. Pengangkatan ASN dan P3K itu harus dipercepat supaya ini nggak banyak yang nganggur. Kesepakatan antara pemerintah dengan DPR bahwasannya untuk pengangkatan CPNS dan P3K itu memang disesuaikan untuk CPNS 1 Oktober 2025, P3K-nya 1 Maret 2026. mohon maaf Pak Presiden, saya harus menyatakan Anda mulai jahat sama rakyat. APBN dialihkan ke Danatara
hanya untuk membiayai proyek hilirisasi sebanyak 21 kurang lebih, yang nilai anggaran yang diperlukan di atas 400 triliun lebih. Mulai dari hilirisasi gas, besi, nikel, dan lain-lain. Dan itu Anda prioritaskan. Sementara CASN dan P3K Anda undurkan pengangkatannya di tahun 2025 dan 2026. APBN Anda gunakan untuk membiayai proyek-proyek strategis. Mohon maaf, sekali lagi saya katakan, yang menguntungkan pejabat-pejabat yang ada di lingkungan sekitar dan kebijakan yang dibuat oleh mereka. Menguntungkan mereka. Bisa jadi Anda pun diuntungkan, Pak Presiden. Sementara kepentingan kurang lebih 2 juta rakyat Indonesia yang menanti nasibnya diangkat sebagai CASN dan P3K, Anda pending. Saya mengatakan Anda jahat, Pak Presiden. Saya berharap, sekali lagi, saya berharap Bapak menjadi presiden yang baik buat Indonesia. Sudah cukup 10 tahun Pak Jokowi memberi contoh presiden yang buruk sepanjang sejarah kepemimpinan di Indonesia. Karena itu saya berharap Anda bisa menjadi presiden yang baik. Betapa sadisnya kebijakan ini. Karena kenapa? Skema pembiayaan dana tara yang semula uang rakyat, uang APBN, sudah tidak lagi menjadi uang APBN dan Anda gunakan untuk membiayai hilirisasi. Semestinya Pak Presiden, proyek hilirisasi ini gunakan saja skema pembiayaan swasta dan libatkan investasi asing. Biarkan APBN bekerja dan membiayai kepentingan rakyat, Pak Presiden. Kita tidak mendesak kok. Gas, besi, dan lain-lain itu tidak mendesak, tidak menyentuh kebutuhan rakyat, Pak Presiden. Yang mendesak itu lapangan kerja, Pak Presiden. Yang mendesak itu makan hari-hari, Pak Presiden. Yang mendesak itu kesehatan gratis, Pak Presiden. Yang mendesak itu pendidikan gratis, Pak Presiden. Yang mendesak itu putaran ekonomi, Pak Presiden, agar daya beli masyarakat meningkat, Pak Presiden. Itu yang mendesak, Pak Presiden. Mohon maaf saya harus bilang, bisnis proyek strategis yang dibiayai dalam bentuk hilirisasi itu adalah ekosistem industri yang Anda bangun dan akan melahirkan sub-sub sistem atau sub-sub industri yang dalam prakteknya, mohon maaf saya tidak menuduh, banyak pengusaha yang merupakan kolega para pejabat itu ambil bagian menyediakan bahan baku dan lain-lain. Dan mohon maaf, kebijakan itu hanya menguntungkan pejabat dan sekitarnya. Padahal negara bisa menggunakan mekanisme pembiayaan dengan cara lain tanpa membebankan itu kepada rakyat, tanpa membebankan itu kepada APBN. Sayangnya APBN yang tadinya masuk dalam keuangan negara sudah Anda pindahkan ke dana tara dan kemudian membiayai hilirisasi. Pertanyaan saya kalau mangkrak, siapa yang tanggung jawab, Pak Presiden? Sementara itu bukan lagi kerugian negara. Disinilah yang saya katakan kejahatan kebijakan. Kita mau seperti apa, Pak Presiden? Saya berharap Bapak Presiden bisa menyadari ini dan mengevaluasi kebijakannya untuk perbaikan Indonesia ke depan, Pak Presiden. Oke. Surat terbuka buat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, surat terbuka buat Komisi 2 DPR RI, dan semua lembaga yang terkait dengan pengangkatan calon aparatur sipil negara tahun 2024 dan P3K. Tolong dong Bapak, Ibu yang terhormat, kalau buat kebijakan tuh tolong dipikir ulang, Pak. Tolong ditimbang-timbang lagi, Pak, karena ini menyangkut ratusan ribu orang pelamar yang sudah diterima sebagai calon aparatur sipil negara, Pak. Tolong, Pak. Kami mohon, Pak, kemarin kita dengar ada isu ataupun udah ada yang menetapkan bahwa TMT atau tanggal mulai masuknya itu sekitar bulan April. Tapi kok, dan para teman-teman ini, mereka nih yang dari berbagai kementerian, dari Pemda, dari Pemprov, dan semua ASN ataupun P3K nih sudah mengajukan resign ke kantor yang lama, kantor yang saat ini, Pak. Tapi tiba-tiba pemerintah kemarin tiba-tiba mengumumkan bahwa pengangkatan calon aparatur sipil negara ini di bulan Oktober
Ini logikanya di mana Pak? Minta tolong Pak, kami ini udah ngajuin resign, bahkan udah ada yang resign dari bulan Januari kemarin Pak. Masa kita harus nunggu 6 bulan terkatung-katung, nggak punya pekerjaan, nggak punya penghasilan, hanya untuk menunggu bulan Oktober ini Pak. Mana lagi alasannya adalah bahwa untuk diselaraskan terkait bulan Oktober diangkat secara bersama-sama. Terus urgensinya apa Pak kalau kayak gitu Pak? Kita nih butuh kepastian Pak. Maksudnya kita nih udah resign, udah ada yang mengajukan resign, masa ada yang dari lembaga lain yang mengatakan bahwa coba diundur resignnya? Muka kita mau taruh di mana Pak? Muka kita Pak, masa kita udah ngajuin resign tiba-tiba bilang ke bos kita, Pak mohon maaf Pak, resignnya ditunda Pak karena pemerintah membatalkan atau mengundurkan hingga bulan Oktober. Tolong Pak dipikir Pak, kalian punya hati nurani, kalian punya perasaan, kalian pembuat kebijakan, tolong dipikir secara matang Pak. Ini karena menyangkut ratusan ribu orang pelamar ASN yang sudah diterima dan P3K Pak. Tolong terutama Ibu Menteri PAN RB yang terhormat, tolong dipikir lagi, oke? Termasuk Komisi 2 DPR RI.